Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para pendengar Radio Swiba Kabupaten Karanganyar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa nikmat rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga pada sore hari ini kita dapat dapat taklim, yaitu thalabul ilmi lewat siaran Radio Swiba Karanganyar bersama saya Abdul Somad, penyuluh agama Islam dari Kawah Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan ganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama ini dari kegelapan menuju benderang-benderang, yakni agama Islam, sehingga dengan agama kita akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada sore hari ini kita masih di dalam bulan suci, yakni bulan Ramadan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesehatan untuk kita semua, agar kita dapat melaksanakan puasa dengan sempurna, sehingga nantinya betul-betul kita setelah melaksanakan puasa Ramadan, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pentingnya atau kewajiban mencari ilmu. Sudah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah mewajibkan kepada kita semua sebagai umat muslim untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Terlebih orang yang mencari ilmu ini, kata Rasulullah Muhammad SAW, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-haytani fil bahri. Innal ulama warasatul anbiya. Sabda Rasulullah, barang siapa berjalan untuk keperluan ilmu, maka Allah membimbingnya ke jalan surga. Dan sesungguhnya orang alim itu
dimintakan ampunan oleh siapa-siapa yang di langit dan siapa-siapa yang di bumi. Sehingga ikan-ikan yang di laut, dan sesungguhnya ulama itu para pewaris nabi-nabi. Para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya orang yang pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain menuju ke tempat ilmu. Dari rumah menuju ke madrasah, dari rumah menuju ke pondok pesantren, dari rumah menuju ke majelis taklim. Tiada lain orang ini dengan ilmu maka dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan surga. Dan orang alim sendiri itu, orang yang berilmu sendiri itu akan selalu dimintakan ampunan oleh apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Sehingga ikan-ikan yang di laut pun akan memintakan ampun kepada orang yang berilmu. Juga diceritakan dari Abi Dzarin dari Nabi SAW, Ya Aba Dzarin, la antaghduwa wa tu'allima baban min kitabillahi ta'ala khairun laka min antusalliya mi'ata rak'atin. Wala antaghduwa fa tu'allima baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min antusalliya alfa rak'atin. Yang artinya, hai Aba Dzar, kata Rasulullah, sungguh engkau pergi lalu mengajarkan satu bab dari kitabullah atau Al-Quran, itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat 100 rakaat. Dan sungguh engkau pergi lalu mengajarkan satu bab dari ilmu, diamalkan atau tidak, itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat 1000 rakaat. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya orang yang berilmu yang disampaikan kepada orang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan, man ta'allama badaban minal ilmi liyu'alliman nas u'tiyalahu thawabu sab'ina nabiyan. Barang siapa mempelajari satu bab dari ilmu dengan maksud akan mengajarkannya kepada orang, maka diberikan kepadanya pahalanya 70 nabi. Jadi mencari ilmu, kemudian ada niat, ada maksud, setelah nanti mendapatkan ilmu akan disampaikan kepada orang lain, maka diberi oleh Allah kepadanya, diberi pahala 70 nabi, pahalanya 70 nabi. Masya Allah. Nabi bersabda, man jalasa indal alim sa'ataini aw akala ma'hu luqmataini aw sami'a minhu kalimataini aw masya ma'hu khutwataini a'tahu Allah ta'ala jannataini kullu jannatin mithlu dunya marratain. Barang siapa duduk di sisi orang alim sa'ataini 2 jam atau makan bersamanya 2 suapan, atau mendengarkan daripadanya 2 kata, atau berjalan bersama dengan dia 2 langkah, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya 2 surga, yang tiap-tiap surga seperti 2 kali dunia. Ini utamanya orang yang duduk bersama orang alim, berduduk sama orang lain, tiada lain tentunya ingin mendapatkan ilmunya orang alim itu. Artinya kita belajar duduk bersama orang alim dengan menuntut ilmu. Begitu besarnya pahalanya. Para pendengar rahimakumullah, dari Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakannya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Jibril an ashabil ilmi faqala hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah tuba liman arafahum wal wailu liman angkarahum wa abghadahum.
Saya bertanya kepada Jibril tentang orang-orang yang memiliki ilmu. Maka Jibril atau dia menjawab, mereka adalah laksana pelita bagi umatmu di dunia dan di akhirat. Maka untung sekali bagi umatmu yang mau mengerti mereka, dan celaka bagi umatmu yang mengingkari mereka dan menjadikan kemarahan mereka. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk mengenal orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Tentunya orang yang alim, al-alim itu adalah orang yang memiliki ilmu dan diamalkan ilmunya. Maka bagi orang yang mengenalnya itu suatu keberuntungan. Tuba liman arafahum, bejo banget, untung sekali bagi umat Muhammad yang mengenal mereka, yang mengerti hak-hak mereka, yang memuliakan mereka. Dan celaka bagi umat Muhammad, kata Jibril, orang yang mengingkari mereka dan menjadikan kemarahan mereka. Artinya tidak mau mengenal, tidak mau mencari ilmu, tidak mau mengambil ilmunya orang Arman itu. Para pendengar rahimakumullah, dan orang-orang yang berilmu itu mempunyai derajat yang tinggi. Kata Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas, lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin. Bisa mi'ati darajah ma bainar darajataini 500 sana. Para ulama itu mempunyai kelebihan 700 derajat di atas derajat orang-orang yang beriman, yang antara tiap-tiap 2 derajat sejauh perjalanan 500 tahun. Maka diterangkan bahwa ilmu itu lebih utama daripada amal, ditilik dari 5 segi. Yang pertama, ilmu tanpa amal tetap ada, sedangkan amal tanpa ilmu tidak akan terlaksana. Yang kedua, ilmu tanpa amal tetap bermanfaat, sedangkan amal tanpa ilmu tidak akan bermanfaat. Yang ketiga, amal bersifat tetap atau pasif, sedangkan ilmu bersifat aktif, bersinar bagaikan lampu. Yang keempat, ilmu adalah perkataan para nabi, sebagaimana sabda Nabi SAW, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Para ulama-ulamaku itu seperti para nabi Bani Israel. Yang kelima, keutamaan ilmu daripada amal. Ilmu adalah sifat Allah Ta'ala, sedangkan amal adalah sifat para hamba. Sifat Allah Ta'ala lebih utama daripada sifat para hamba. Silakan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, khuyira Sulaimanu alaihi salatu bainal ilmi wal mulki fakhtaral ilma fa'utiyal ilma wal mulka. Ditawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam antara ilmu dan kerajaan. Dia Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka dia diberi ilmu dan kerajaan. Dan Nabi Sulaiman setelah memilih ilmu, maka yang ditawarkan yaitu kerajaan dan ilmu, maka ilmu yang dipilih tetapi juga kerajaan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kita itu harus berilmu, mencari ilmu yang banyak. Karena apa? Kalau sudah punya ilmu maka nanti urusan dunia itu ikut saja. Jadi dunyane katut. Kalau sudah berilmu maka akan mudah sesuai itu akan didapatkan.
Para pendengar rahimakumullah, kata sementara seorang yang hukama, yaitu orang-orang yang terbijaksana. Kata ilmu itu terdiri dari 3 huruf, yaitu ain, lam, dan mim. Ain singkatan dari kata illiyin, artinya derajat yang tinggi. Huruf lam singkatan dari kata latif, artinya halus atau pemurah atau tenang. Dan huruf mim singkatan dari kata mulkun, kerajaan. Maka huruf ain dari ilmu bisa menyampaikan pemiliknya kepada derajat yang tinggi. Huruf lam dari lafal ilmu menjadikan pemiliknya halus, pemurah, tenang. Dan huruf mim dari kata ilmu memungkinkan pemiliknya menjadi raja bagi para rakyat. Dikatakan bahwa termasuk yang menunjukkan kemuliaan ilmu ialah firman Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Karena Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Muhammad segala macam ilmu dan tidak menyuruhnya kecuali mencari tambahnya ilmu. Maka dari ini berarti kita harus jangan sampai puas dengan ilmu kita. Semakin kita mencari ilmu, semakin kita akan kurang dengan ilmu itu, karena masih banyak hal-hal yang ternyata belum kita ketahui. Tetapi kalau sudah merasa cukup dengan ilmunya, maka seakan-akan itu hanya itu saja. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW masuk ke pintu masjid dan beliau melihat setan di tepi pintu itu. Berarti ini menunjukkan bahwa setan itu tidak hanya di jalan, tidak hanya di pasar, tidak hanya di kantor, tidak hanya di tempat-tempat yang dianggap di situ sepi, tidak. Tetapi juga ada setan yang di situ selalu menunggu di tepi masjid. Bahwa di situ Rasulullah Muhammad SAW melihat setan di pintu masjid itu. Kata Nabi, hai setan, hai iblis, apakah yang kau perbuat di sini? Kamu ada di masjid di tepi pintu ini. Kata setan itu, saya mau masuk ke dalam masjid dan mengganggu sholatnya orang ini. Nah, ini. Tapi saya takut kepada orang yang tidur di dekatnya orang ini. Jadi setan akan mengganggu orang sholat, belum jadi mengganggu karena alasannya setan itu takut pada orang yang tidur di sampingnya. Ada apa ini? Setan takut dengan orang tidur. Kata Nabi SAW, hai iblis, mengapa engkau tidak takut kepada orang yang sholat, sedang dia dalam waktu beribadah dan munajat atau berbisik kepada Allah, dan engkau takut kepada orang yang tidur sedang ia dalam keadaan lalai. Kata setan, orang yang sholat itu bodoh dan mudah diganggu. Tapi yang tidur itu orang alim, orang yang berilmu. Sehingga kalau toh saya telah berhasil mengganggunya dan menjadikan sholatnya rusak atau batal, maka saya khawatir bila mana orang alim itu terbangun dan segera membetulkan sholatnya orang itu.
Nah inilah hebatnya orang alim sampai setan pun di situ takut mengganggunya. Tapi kalau orang bodoh walaupun kelihatannya beribadah, itu saja setan sudah enggak mengganggu. Kalau apa? Dibiarkan saja sudah salah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersabda, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Karena orang alim itu setiap mengerjakan sesuatu didasari dengan ilmu. Di antaranya mungkin saja orang alim itu dia tidur tapi sudah ada niat yang baik. Saya tak tidur biar nanti malam bisa bangun, maka itu dapat pahala. Saya tak akan tidur dulu karena nanti saya mau mengajarkan atau mengajar sehingga nanti saya enggak ngantuk, maka tidurnya mendapatkan pahala karena diniati dengan baik. Beda dengan orang yang bodoh, setiap dia beramal sesuatu tidak diniati dengan baik atau bahkan tidak dengan niat apapun. Maka di sini orang yang alim walaupun tidur itu menjadikan suatu kebaikan, bahkan disebutkan sebagai ibadah, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini berkaitan dengan sesuatu yang memudahkan untuk menghafal ilmu, karena ilmu sendiri itu bisa dihafal, bahkan lebih baik untuk dihafal. Man arada yahfadzul ilmi fa'alaihi ayyulazima khamsa khisalin, kata Nabi, barang siapa ingin mudah menghafal ilmu, maka dia harus melanggengkan 5 perkara. Yang pertama, sholatul lail walau raka'ataini, mengerjakan sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. Nah, ini termasuk menjadikan hafalan akan mudah. Ilmu akan mudah dihafal, dan kalau sudah hafal nanti tidak gampang hilang, yaitu menjalankan sholat lail, sholat malam meskipun hanya 2 rakaat, tentunya dilakukan secara istiqomah. Yang kedua, wasania dawamul wudu, yaitu selalu suci atau berwudu. Jadi menjaga agar kita selalu berwudu, tidak berhadas. Yang ketiga, at-taqwa fis sirri wal alaniyah, bertakwa kepada Allah baik dengan samar-samar, tidak ada orang tahu, maupun dengan terang-terangan dilihat oleh orang. Yang keempat, niat makan untuk bertakwa, kuat untuk beribadah, bukan untuk menurunkan syahwat. Yang kelima yaitu menggunakan siwak. Ini agar ilmu itu sangat mudah untuk dihafal. Para pendengar Radio Shifa Kawan-kawannya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu banyak hal-hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga saja benar-benar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya mengajak para kaum muslimin muslimat, terlebih kaum muda, untuk selalu mencari ilmu agar di masa depan kita cukup dengan ilmu itu, dan dengan ilmu kita akan bisa beramal yang amal itu akan menjadikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.